Selamat malam, dua sisi kita mulai. Dalam 2 hari terakhir kita mendengar ada 2 pentolan negeri ini yang berbicara dan kemudian banyak orang mengomentari. Yang pertama, Pak Amin Rais menyebut Pak Jokowi, presiden kita, ngibul. Kemudian dibalas oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, awas, saya cari dosanya. Kita perbincangan malam hari ini. Saya ingin komentar pendek dari pernyataan 2 petinggi atau 2 politisi hebat atau 2 orang hebat di negeri ini. Saya mulai dari sebelah kanan, Bung Ahmad Baidowi, Wasekjen atau politisi P3. Ya. 1 kalimat pendek tentang apa komentar Anda terhadap gunjang-ganjing ini? Kaget sih. Kaget, Anda kaget. Bagaimana dengan Atria Dahlan? Saya prihatin. Prihatin. Ini politisi PDIP dan politisi P3. Bagaimana dengan politisi PAN? Komentar Anda pendek. Iya, Pak Amin itu kan selalu mengikuti sunatullah. Jadi beliau itu memberikan peringatan. Peringatan. Ya. Bagaimana dengan Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra? Jangan baper lah. Jangan baper. Biasa aja. Kaget prihatin, jangan baper. Ya ini perhatian lah gitu ya. Kita lihat tayangan berikut ini. Karena hal itu tentu saja mengguncang banyak orang. Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais kembali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi. Amin menilai jika program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program pembohongan. Tak hanya itu, Amin juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilainya memberi angin bagi kebangkitan PKI. Kenapa rezim ini itu berikan angin yang amat sangat jelas dari kebangkitan PKI. Jadi pengiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya bukannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah-olah dibiarkan. Seolah tak terima dengan kritik yang dilontarkan Amin Rais, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara. Bahkan Luhut mengancam akan membeberkan dosa-dosa mantan ketua MPR ini di masa lalu. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya dikibulin? Dari dulu juga dibagi ngasih sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI, apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan numpas PKI saya pun itu numpas PKI kok. Ya dosaku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Kalau main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang kok siapa. Ya, kita tentu berharap rakyat dapat melontarkan kritik dengan bijak. Di sisi lain, pemerintah sepatutnya juga tidak alergi terhadap kritik, apalagi sampai mengancam balik kaum oposan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemirsa, pernyataan tadi membuat kita ingin bertanya-tanya, sebetulnya apa yang terjadi di antara 2 tokoh tersebut? Karena menjadi sangat penting publik mendapatkan penjelasan berkaitan dengan latar belakang dan pernyataan itu sendiri. Bung Atria Dahlan, Anda menyebut Anda prihatin terhadap Pak Amin Rais atau prihatin kepada Pak Luhut? Iya, saya sedih, prihatin, kecewa. Pak Amin Rais itu tokoh, termasuk juga tokoh yang saya kagumi. Tapi saya sayangkan Pak Amin ini harusnya paham yang namanya reforma agraria. Paham yang namanya sudah lama kita punya undang-undang pokok agraria yang di dalamnya mensyaratkan bahwa tanah itu berfungsi sosial. Yang dilakukan Pak Jokowi kemarin adalah melakukan land reform, menata ulang ini kepemilikan, ya, penguasaan, pemanfaatan aset yang namanya tanah, yang namanya air, yang namanya juga udara di atas tanah. Ini yang bagiannya. Intinya apa dari land reform itu adalah redistribusi aset. Aset itu harus punya manfaat. Tanah itu harus berfungsi sosial.
tidak boleh satu orang menguasai banyak bidang tanah. Dan juga satu orang pun minimal harus kita kasih tanah seberapa agar dia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan dan hidup. Jadi kesimpulannya, Pak Amin Rais dengan mengatakan Pak Jokowi ngibul, itu dia tidak punya data atau dia asal ngomong? Nah, saya ingin katakan tadi bahasanya ini kok negara tidak tahan sama kritik. Bedakan antara hate speech, bedakan antara berita bohong dengan yang namanya kritik. Kalau ini ranahnya sudah memasuki yang namanya kita katakan berita bohong. Apa yang dilakukan? Kita ini ya, kita melakukan redistribusi aset dari 2015, kemudian 2016, 2017 5 juta bidang tanah. Sekarang kita canangkan 7 juta bidang tanah, mau kita extend 8 juta bidang tanah. Nggak ada kaitannya sama mau pemilu. Dari awal sudah kita lakukan itu. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga melakukan yang namanya akses reform. Bagaimana setelah diberikan tanah, tidak hanya sertifikatnya terbit, tanahnya diberikan, tapi ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat kita berikan. Bagaimana pemberian fasilitas kredit, pertanian, jadi bibit dan sebagainya. Dan ini hate speech sebenarnya. Jadi ini betul-betul yang kita katakan ya, Hate ini berita bohong. Layak dijewer. Bukan hanya Layak layak dicari dijewer, sayangnya kita bisa saja melakukan proses penegakan hukum. Tapi masih kita hormati, kita masih memberikan ruang waktu kepada Pak Amin ya untuk lebih bisa bijaksana lagi dalam mengeluarkan pendapat. Komentar Anda? Berita bohong. Pilihan katanya itu loh, kenapa harus menggunakan kata ngibulin segala? Begini, kalau soal pilihan kata, mungkin kita yang muda-muda kadang terlalu tinggi melihat diri kita begitu, sehingga mengatakan Pak Amin pilihan katanya begini. Tapi kalau kita lihat Gus Dur itu juga cukup nyeleneh juga kan, pilihan katanya juga nyeleneh, tapi nggak masalah gitu. Bu Mega malah pilihan katanya lebih banyak diamnya, tapi juga itu nggak masalah. Karena apa? Karena tokoh-tokoh seperti Pak Amin, Bu Mega, Gus Dur, mereka itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu bangsa kita. Dan dengan apa yang beliau sampaikan, Pak Amin dengan pilihan kata-katanya itu, Gus Dur dengan di luar out of the box-nya itu, Bu Mega dengan kediamannya itu, itulah yang membawa bangsa kita ke dalam alam demokrasi sehingga kita jadi bebas berbicara sekarang. Yang memberi kesempatan kepada orang-orang termasuk seperti Pak Jokowi untuk bisa jadi presiden. Kalau seandainya ya tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Pak Amin tidak memimpin gerakan langsung, Bu Mega tidak dengan kekehannya memimpin PDIP walaupun ditekan oleh rejim Pak Harto, ya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, mungkin tidak ada kesempatan buat orang seperti Pak Jokowi akan jadi presiden, tidak ada kesempatan buat orang Pak Luhut menjadi menteri, tidak ada kesempatan buat kita, dan mungkin TV One tidak pernah ada karena tidak ada kebebasan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tokoh-tokoh seperti beliau itu dengan kekhasannya masing-masing itu sudah membawa bangsa kita menjadi seperti sekarang ini. Karena kekhasan itu Anda minta excuse bahwa Pak Amin Rais boleh kayak gitu tuh. Ya seperti kita memberikan maaf kepada Gus Dur dengan segala keunikan beliau, kita juga memberikan maaf kepada Bu Mega dengan segala keunikan beliau. Jadi artinya justru dengan keunikan Pak Amin inilah beliau bisa membawa perubahan rejim dari jangan-jangan dengan kekhasan itu dia hendak menutupi bahwa dia nggak punya data, cuma untuk mendorong Pak Jokowi seperti itu. Kekhasan Pak Amin itulah yang kemudian dipakai untuk memberikan peringatan sekarang kepada Pak Jokowi. Jadi yang dimaksud oleh Pak Amin adalah, oke, kalau soal memberikan sertifikat itu kan memang itu tugas negara, ya. Tapi saya pribadi mengapresiasi bahwa Pak Jokowi mempercepat pemberian sertifikat itu. Karena dulu-dulu memang lambat. Anda mengapresiasi? Saya mengapresiasi. Pak Amin tidak tapi? Beliau mengapresiasi. Ya, bahwa itu dipercepat ya pemberian sertifikat itu, walaupun kita tahu juga bahwa sebenarnya realisasinya kan masih jauh dari targetnya Pak Jokowi sendiri kan.